Kembali bergemuruh. Suara tembakan pasukan AS dan Israel yang menantang TNI perdamaian untuk perang darat terbuka. Sebuah tindakan yang segera mengguncang dunia internasional. Namun tak seperti yang dibayangkan banyak pihak, TNI tidak mundur selangkah pun. Justru sebaliknya, tantangan itu diterima. Dengan tenang, terukur, dan penuh keyakinan, Indonesia menambah kekuatan TNI perdamaian di Gaza, memperkuat setiap garis pertahanan, dan memastikan bahwa tidak ada satupun provokasi yang dibiarkan merusak mandat perdamaian. Perintah itu datang langsung dari markas besar TNI dalam rapat darurat yang berlangsung dini hari. Para perwira tinggi terlihat serius, sementara layar-layar digital menampilkan laporan intelijen terbaru. Peningkatan mobilisasi tentara AS dan Israel di perbatasan utara dan timur Gaza. Tank Abrams, kendaraan lapis baja Merkava, hingga unit infanteri khusus mulai bergerak menuju wilayah yang berbatasan langsung dengan zona operasi TNI. Beberapa tank APC dan Panzer Anoa bergerak dalam formasi rapat. Di atas tower kendaraan, prajurit TNI mengibarkan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merah putih yang berkibar kuat diterpa angin gurun yang kasar. Suara mesin berderu berat, menandai babak baru yang lebih serius dari operasi perdamaian ini. Dalam laporan resmi yang dibacakan di Jakarta, TNI menegaskan bahwa penambahan pasukan direspons terhadap eskalasi dari pihak AS dan Israel. Masalah pertahanan tidak bisa tidak, kita harus bicara tentang perang. Dan masalah perang adalah masalah yang tidak disukai untuk kita bicara. Karena perang itu dahsyat, bahwa kalau kita tidak mau mengerti soal perang, nanti kita akan kaget kalau terjadi perang sama kita. Namun semua orang tahu di lapangan situasi sudah berada di titik agak mustahil untuk ditepis. Bau perang sudah sangat dekat. Di sisi lain perbatasan, pasukan AS terlihat tengah melakukan persiapan besar-besaran. Hingga batalion infanteri mekanis sudah ditempatkan di area staging. Israel pun tak kalah agresif. Unit elit IDF termasuk Sayeret Matkal dan Golani Brigade siap siaga dalam posisi tempur. Meski begitu, TNI perdamaian tidak menunjukkan tanda gentar. Pasukan tambahan yang didatangkan langsung menempati pos-pos strategis yang selama ini menjadi target intimidasi Israel. Senjata disiapkan, radar diaktifkan, dan drone pengintai menerbangkan pola patroli yang lebih luas. Sementara itu di pos Unifil, situasi semakin penuh tekanan. Beberapa tentara AS berusaha masuk tanpa izin, membentak personel penjaga, dan memaksa agar TNI menarik pasukan dari jalur operasi. Suatu perintah absurd yang langsung ditolak. Laporan intelijen menyebutkan bahwa beberapa unit Israel sudah berada pada jarak tembak. Ketegangan memuncak cepat, seperti bara yang hanya menunggu percikan kecil untuk meledak menjadi perang besar. Situasi Gaza kini mencapai titik paling menegangkan sejak kehadiran TNI perdamaian. Pasukan AS Rikan dan Israel terus memprovokasi dan menantang. Namun TNI berdiri teguh, tidak terpancing, tidak gentar, dan tidak mundur. Jadi kita tetap membantu kesejahteraan masyarakat. Ya, kalaupun ada tindakan-tindakan KP seperti tadi disampaikan, TNI dalam hal ini adalah membantu dalam melaksanakan penegakan hukum untuk KP. Di samping TNI juga melaksanakan operasi sendiri dalam rangka operasi PAM perbatasan yang tergelar dari utara sampai selatan, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut, dan juga operasi pengamanan alutsista, pengamanan objek vital RI-PNJ. Iring-iringan kendaraan lapis baja TNI memasuki wilayah selatan Gaza melalui koridor PBB. Ratusan warga Palestina berdiri di pinggir jalan, beberapa membawa anak kecil, sebagian lainnya mengibarkan bendera kecil Indonesia. Suara takbir dan teriakan Indonesia, Indonesia menggema keras. Seorang tentara TNI yang duduk di pucuk kendaraan menunjukkan gestur hormat, dan warga membalas dengan tangan di dada. Konvoi itu memasuki Gaza dengan disiplin yang nyaris sempurna. Panzer Anoa berbaris rapat, disusul kendaraan taktis komodo dan truk pengangkut logistik.
Ada juga unit kesehatan, unit siber, dan batalion infanteri yang selama ini menjadi garda terdepan operasi perdamaian. Ketegangan berikutnya memuncak saat pasukan AS mencoba menghadang konvoi TNI di jalur tengah. Beberapa tentara AS berseru lewat megafon, meminta TNI kembali ke markas mereka. Tentara AS tampak terkejut dengan keberanian dan ketegasan tersebut. Mereka tahu betul bahwa TNI tidak datang untuk mencari perang, tetapi juga tidak akan ditekan. Akhirnya, mungkin karena tekanan diplomatik atau karena ketidaksiapan untuk bentrok langsung, pasukan ASP mundur beberapa meter, memberi jalan bagi TNI. Itu menjadi momen simbolis yang disebarkan luas oleh media internasional. Lampu-lampu sorot tank Israel menyapu permukaan pasir, menerangi pos TNI sampai menyilaukan. Drone ASP berputar-putar di atas kepala, sementara dari kejauhan terdengar suara mesin tank Abrams mendekat perlahan. Di setiap pos jaga, prajurit TNI berdiri tegap. Ada yang memeriksa munisi, ada yang mengetatkan helm, dan ada pula yang merapikan posisi tembak, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan bahwa jika perang pecah, warga sipil tetap terlindungi. Pasukan AS dan Israel sudah menantang perang terbuka. TNI perdamaian telah menerima tantangan itu, namun tidak dengan melepaskan tembakan pertama, tidak dengan agresi, tapi dengan menambah pasukan, memperkuat posisi, melindungi warga, dan menegakkan mandat internasional tanpa rasa takut. Di setiap pos, prajurit TNI memeriksa amunisi, mengencangkan rompi anti peluru, dan mempertegas formasi. Komandan sektor mengarahkan setiap satuan untuk bersiaga dalam formasi defensif menyeluruh. Situasi Gaza kini mencapai titik paling menegangkan